Kami dari kelompok 1 ERP akan membahas mengenai procurement. Next. Yang pertama itu ada organizational data. Pengertiannya, proses pengadaan atau procurement ini dilaksanakan dalam suatu konteks organisasi tertentu. Tingkat organisasi yang relevan dengan proses pengadaan termasuk klien, kode perusahaan, atau company code, dan pabrik. Klien yang dimaksud di sini adalah mewakili perusahaan yang terdiri dari beberapa perusahaan atau anak perusahaan yang masing-masing diwakili oleh kode perusahaan. Sebagian besar aktivitas dalam proses pengadaan itu terjadi di dalam perusahaan. Ingatlah bahwa pabrik tersebut bisa memenuhi banyak fungsi dalam sebuah perusahaan. Dalam konteks procurement, pabrik merupakan lokasi penerimaan material. Oleh karena itu kita menyebutnya sebagai pabrik penerima atau katakanlah manufacture. Ya, pabrik manufacture. Tempat di mana barang tersebut diproduksi. 3 data organisasi tambahan. Yang relevan dengan pembelian seperti lokasi penyimpanan atau storage location. Terus ada organisasi pembelian atau purchasing organization. Dan kelompok pembelian. Next. Storage location. Storage location adalah tempat di mana ada tempat di dalam pabrik yang berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan material suatu barang yang disimpan jika ada yang membutuhkannya. Satu pabrik mempunyai banyak lokasi penyimpanan yang masing-masing ditujukan untuk kepentingan yang berbeda. Ya, misalnya staging area maupun inspection area. Atau kita sebut tempat penyimpanan bahan tertentu, misalnya semi finished good atau barang setengah jadi. Kalau penyimpanan yang spesifik itu ada rak maupun lemari. Secara keseluruhan, lokasi penyimpanan bergantung pada ukuran yang disimpan. Contoh yang lain seperti lokasi penyimpanan mur dan baut akan menjadi satu wadah yang kecil. Dan lokasi penyimpanan pesawat itu berada di hanggar. Next. Organisasi dengan sistem manajemen persediaan yang canggih bisa mengolah bahan produksi mereka sampai pada level yang detail. Terlepas dari sifat perusahaan, bagaimanapun juga pabrik itu harus memiliki setidaknya satu lokasi penyimpanan, atau jika perlu melacak jumlah dan nilai bahan sebagai inventarisnya. Misalnya, pabrik yang berfungsi sebagai tempat produksi atau penyimpanan wajib memelihara catatan yang akurat mengenai jumlah dan nilai bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Pabrik tidak akan berjalan fungsinya jika tidak ada lokasi penyimpanan. Namun, dalam kasus tertentu, fungsi itu tidak perlu. Misalnya, perusahaan tidak melacak kuantitas atau nilai persediaan yang dibelinya untuk perusahaan atau pabrik. Oleh karena itu, sebuah pabrik tidaklah penting. Next. Secara signifikan, meskipun satu pabrik bisa memiliki beberapa pabrik lokasi penyimpanan, setiap lokasi penyimpanan hanya dapat dimiliki oleh satu pabrik. Seperti gambar di bawah ini. Ceritanya di satu perusahaan itu dia mempunyai dua lokasi. Yang maksudnya perusahaan GB Enterprise ini ada dua negara, yaitu di US sama Jerman. Nah,
di 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 perusahaan US itu dia mempunyai 3 pabrik, sedangkan di Jerman itu dia mempunyai 2 pabrik. Dan keterangannya saya lihat ada raw materials atau disingkat RM. SF itu semi finished good. Terus ya FG itu ada finished good. TG itu trading goods. Dan M itu miscellaneous material. Ini bisa lihat di situ. Next. Selanjutnya kita masuk pada organisasi pembelian atau purchasing organization. Organisasi pembelian adalah suatu unit di dalam perusahaan yang melakukan kegiatan strategis yang berkaitan dengan pembelian satu atau lebih pabrik. Yang kedua, hal ini dapat mengevaluasi dan mengidentifikasi vendor, menegosiasikan kontrak, perjanjian, harga, dan lain-lain. Suatu perusahaan mungkin memiliki satu atau lebih organisasi pembelian. Biasanya, ada beberapa model organisasi pembelian seperti tingkat perusahaan dan tingkat pabrik. Model tersebut berkisar dari yang terpusat sampai terdesentralisasi. Next. Kita masuk pada enterprise level purchasing organization. Organisasi pembelian tingkat perusahaan atau dikenal sebagai lintas perusahaan. Organisasi pembelian adalah model yang paling terpusat. Hanya ada satu organisasi pembelian untuk keseluruhan perusahaan dan semua pabrik dan perusahaan. Ada gambar ini GB Enterprise itu dia mempunyai 5 pabrik di 2 negara, tetapi itu sudah termasuk dalam organisasi pembelian. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Next. Selanjutnya, company level purchasing organization. Model company level purchasing organization ini dia adalah model satu organisasi pembelian bertanggung jawab atas beberapa pabrik dalam satu perusahaan. Dari gambar ini, GBI ini memiliki 2 company, United States dengan Jerman. United States ini bertanggung jawab atas 3 pabrik, yaitu Dallas, San Diego, dan Miami. Company di Jerman bertanggung jawab atas 2 pabrik, yaitu Hamburg dan Heidelberg. Organisasi pembelian ini ditugaskan untuk pabrik dan kode perusahaan. Tetapi organisasi pembelian hanya bisa diberikan kepada satu kode perusahaan saja. Selanjutnya, Plain Cross Purchasing Organization. Model ini dikenal paling desentralisasi atau juga dikenal sebagai organisasi pembelian khusus pabrik yang memiliki arti di mana setiap pabrik memiliki organisasi pembelinya masing-masing. Dari gambar ini berbeda dari yang company level purchasing organization. Di sini pabrik-pabrik dari US ini memiliki purchasing organization-nya masing-masing. Jadi organisasi pembelinya ini dia bertanggung jawab untuk membeli bahan untuk pabrik-pabrik tersebut. Next. Selanjutnya, reference purchasing ini. Model-model organisasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Model yang sangat bagus memungkinkan perusahaan untuk menegosiasikan perjanjian, sedangkan model yang sangat desentralisasi lebih disukai oleh vendor. Desentralisasi di sini memiliki arti melayani wilayah
geografis lokal yang memungkinkan perusahaan dapat membuat perjanjian yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Ujung-ujungnya perusahaan paling sering menggunakan model hybrid yang terdiri dari satu organisasi pembelian dapat mengevakuasi kebutuhan dan peluang untuk perusahaan yang bisa digunakan oleh organisasi pembelian di seluruh perusahaan dan reference purchasing ini sangat berguna bagi suatu perusahaan. Next. Selanjutnya, purchasing group. Purchasing group atau kelompok pembelian ini memiliki tanggung jawab melakukan aktivitas pembelian sehari-hari. Purchasing group ini adalah individu atau kelompok dari individu yang bertanggung jawab melakukan pembelian suatu barang. Purchasing group ini harus melakukan perencanaan, pembuatan daftar barang, permintaan persetujuan dari vendor, dan memantau pesanan pembelian. Purchasing group ini merupakan bagian utama dalam hal berhubungan dengan vendor. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang master data. Nah, di dalam master data ini dia dikelompokkan ke dalam tampilan yang berbeda dan yang paling relevan. Nah, di master data ini juga akan membahas tentang financial accounting data, purchasing data, dan planning data storage. Nah, di financial accounting data ini dia mencakup valuation currency, valuation class, dan price control. Nah, valuation currency ini dia merupakan suatu mata uang yang akan digunakan untuk menentukan harga bahan, contohnya dolar ataupun euro. Dan yang valuation class itu dia akan menjaga nilai persediaan dari barang. Jika barang akan diperbarui saat ada pembelian barang atau ada penjualan barang. Dan price control itu dia akan menilai di harga rata-rata atau harga standar. Nah, harga rata-rata ini persediaan atau penukaran DP harga rata-rata per unit, atau kalau yang dimaksud dengan harga standar itu dia akan diperbarui secara berkala. Misalnya dia diperbarui setiap bulan atau enggak diperbarui setiap triwulan. Next. Nah, di vendor master ini ada juga tiga bagian yang akan dibahas, yaitu general data, accounting data, dan purchasing data. Nah, di sini orang boleh lihat bersama di gambar yang orang boleh lihat bersama di gambar itu pertama dia general data. Nah, di general data ini dia meliputi nama dari vendor, alamat, dengan informasi dari vendor dengan nomor yang akan orang hubungi Pak itu vendor. Baru yang di accounting data ini, dia terkait dengan pajak data bank, serta syarat-syarat formo bayar itu bahan. Baru di purchasing data ini dia di situ terkait dengan penentuan harga barang dengan dia mau backing itu komunikasi antara vendor mau beli itu barang. Baru di purchasing data ini juga dia meliputi syarat-syarat apa saja yang akan dilakukan saat orang mau
beli barang ataupun saat orang mau mengeluarkan barang. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Next. Oke, terima kasih. Kali ini saya akan membahas purchasing info records. Nah, purchasing info records ini merupakan kombinasi dari material master dan juga vendor master. Kita bisa lihat di gambar ini. Jadi purchasing info record itu adalah gabungan dari dua bagian ini. Nah, di dalam purchasing info records itu mencakup beberapa data yang berada dalam master vendor dan juga master material. Serta data yang di dalam purchasing info record ini memiliki data yang valid untuk kombinasi spesifik antara vendor dan material. Nah, di dalam data purchasing info record ini bisa dibagikan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu general data dan kelompok yang kedua itu merupakan purchasing organization data. Dalam general data ini berlaku pada semua grup pembelian dan di dalamnya itu mempunyai isi berupa nomor vendor, nomor material atau grup, dan juga data lain yang digunakan sebagai komunikasi sebagai informasi kontak, nomor telepon, dan juga pengingat. Sedangkan dalam purchasing organization data, itu ditentukan secara khusus untuk satu organisasi pembelian dan juga didasarkan pada perjanjian dengan vendor mengenai waktu pengiriman, toleransi dalam pengiriman, serta jumlah dan juga kondisi harga. Di dalam purchasing info records, memiliki tipe kondisi yang berbeda-beda, termasuk harga kotor, gross price, diskon, biaya tambahan, pajak, dan juga pengiriman. Perusahaan biasanya menggunakan data purchasing info records ini sebagai nilai default saat membuat pesanan pembelian untuk kombinasi tertentu antara material dan juga vendor. Kita bisa lihat dari contoh purchasing info records. Di sini mengilustrasikan bahwa vendor tersebut yaitu Spygear dan juga bahan material baju yang kita bisa lihat. Dan lalu di ilustrasi ini bisa menunjukkan bahwa Spygear membutuhkan waktu 4 hari untuk mengirimkan kaos tersebut. Dan juga Spygear mengenakan biaya $15 per kemeja, tetapi mereka juga menawarkan diskon 4% untuk pesanan lebih dari $1.000. Next. Kita masuk yang ke condition. Condition merupakan bagian terakhir dari master data yang begitu relevan dengan pembelian. Di kondisi juga memiliki data yang hampir mirip dengan kondisi yang berada di dalam purchasing info records. Yang hampir mirip kenapa? Karena di sini mereka digunakan untuk menentukan harga yang sesuai, baru diskon pajak, ongkos angkut, dan sebagainya untuk material. Nah, di condition ini didasarkan pada keseluruhan perjanjian dan kontrak yang berlaku dengan vendor. Jadi, perusahaan menggunakan kondisi ini untuk menentukan harga saat membuat pesanan pembelian. Next. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam key concept, di mana key concept ini membahas 5 poin penting yang digunakan dalam sistem procurement. Yang pertama itu ada item kategori, di mana menjelaskan bagaimana perusahaan membeli material. Kemudian yang kedua ada account determination. Account determination ini setelah dilakukan pembelian akan dilakukan penentuan akun pada catatan keuangan. Kemudian yang ketiga ada stock type, ini berupa status material. Kemudian ada goods movement, ini menjelaskan pergerakan barang setelah diterima oleh perusahaan hingga dikirim ke konsumen. Kemudian yang kelima itu movement types, di mana menjelaskan jenis perpindahan barang. Yang pertama itu ada item kategori. Jadi di sini terbagi menjadi 6 kategori bagaimana perusahaan membeli persediaan. Yang pertama itu standar. Standar ini dia cara umum yang biasa digunakan oleh perusahaan, di mana awalnya perusahaan itu membuat daftar permintaan, kemudian daftar permintaan ini akan diubah menjadi purchase order atau PO.
Kemudian PO ini akan dikirim ke vendor. Setelahnya vendor akan mengirim barang sesuai dengan yang tertera pada PO beserta dengan invoice. Selanjutnya itu perusahaan akan membayar ke vendor dengan jumlah yang tertera di invoice. Kemudian yang kedua itu consignment. Consignment ini perusahaan akan membayar jika bahan yang dibeli dari vendor itu digunakan atau terjual. Jadi di sini dia tidak menggunakan invoice karena perusahaan itu hanya akan membayar jika ada bahan yang digunakan atau terjual. Kemudian yang ketiga ada third party order. Third party order ini dia itu perusahaan hanya berperan untuk mengirim order dan membayar. Setelahnya vendor itu akan mengirim barang langsung ke pelanggan. Jadi barang atau material beserta resi itu hanya dikirim vendor langsung ke pelanggan, tidak dikirim ke perusahaan lagi. Kemudian ada di sini ada subcontracting yang keempat. Ini perusahaan melibatkan vendor dalam proses produksi. Jadi bahan mentah itu dikirim perusahaan ke vendor, kemudian vendor itu akan mengubah barang mentah ini menjadi barang setengah jadi, lalu dikirimkan kembali ke perusahaan untuk diselesaikan proses produksinya. Kemudian yang kelima itu ada stock transfer. Stock transfer ini cuman perpindahan barang antara gudang dengan gudang yang lain di dalam satu organisasi atau perusahaan yang sama. Kemudian ada service. Service ini dia itu hanya mencatat layanan bila mana vendor itu hanya menyediakan jasa atau layanan bukan produk. Yang kedua ada accounting determination, di mana accounting determination ini dilakukan setelah terjadi pembelian atau terjadi pembelian penyediaan, di mana sistem menentukan akun ledger mana yang akan digunakan berdasarkan jenis material yang dibeli. Jadi di sini ada beberapa jenis material. Yang pertama itu raw material dan trading goods. Dia ini masuk dalam kategori persediaan atau stok. Kemudian ada consumable material. Consumable material ini barang habis pakai. Jadi misalnya tinta printer atau ATK. Kemudian ada aset. Aset ini jenis material yang digunakan perusahaan dalam jangka panjang. Dan kemudian project ini barang atau persediaan yang berhubungan dengan suatu proyek pekerjaan. Di dalam account determination ini terdapat yang namanya account assignment object, di mana account assignment object ini dia itu berfungsi untuk mengidentifikasi pembawa biaya pembelian. Jadi dia ini mengidentifikasi cost center. Jadi misalnya persediaan ini diminta oleh Departemen Marketing. Jadi ini account assignment object ini yang akan mengidentifikasi jenis material apa yang diminta dan dari mana material ini diminta. Kemudian ada account assignment kategori. Di sini dia lebih ke penentuan dalam pencatatan di ledger. Jadi dia ini di dalam SAP ERP ini dia mencatat kategori akun untuk setiap jenis barang dan juga melakukan penomoran. Nah, di sini ada contoh kategori yang umumnya digunakan di SAP ERP. Yang pertama itu aset dengan kode A. Ini digunakan ketika perusahaan membeli aset tetap seperti misalnya kendaraan atau tanah, gedung yang bersifat penggunaan jangka panjang. Kemudian order dengan kode F. Ini dia digunakan ketika perusahaan membeli bahan untuk produksi pesanan. Jadi dia ini bisa berupa raw material tetapi dikhususkan untuk memproduksi hanya pesanan. Kemudian ada cost center, ini digunakan perusahaan ketika melakukan pengadaan dengan melibatkan cost center departemen tertentu. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan, dia ini akan mengklasifikasikan berdasarkan departemen mana yang minta. Jadi misal akan ada persediaan untuk produksi, maka SAP ERP akan mencatat dia cost center di produksi. Kemudian ada sales order. Sales order ini digunakan ketika pembelian dikaitkan dengan pesanan penjualan tertentu. Kemudian yang kelima terakhir itu project dengan kode P, itu digunakan jika pembelian terkait dengan suatu proyek pekerjaan. Jadi barang-barang atau material yang diperlukan untuk proyek, misalnya ada pembangunan pabrik baru atau sebagainya. Yang ketiga, stock type atau status, di mana ini menunjukkan status barang dalam perusahaan. Jadi yang pertama itu ada unrestricted use, di mana kalau barang itu digunakan terus, tidak dibatasi penggunaannya,
dan menurut manajemen itu dapat menguntungkan, dia itu berada di status unrestricted use. Kemudian yang kedua ada quality inspection, di mana jika barang itu ada atau sedang dalam pemeriksaan kualitas, maka barang tersebut akan dilabeli dengan quality inspection. Kemudian yang ketiga itu ada block stock. Block stock ini biasanya barang yang sudah melalui quality inspection dan kemudian ditemukan ternyata barang rusak atau tidak dapat digunakan, maka akan diberi status block stock. Kemudian yang keempat ada stock in transit. Stock in transit ini dia diberikan pada barang yang sedang dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Misal barang itu dipindahkan dari gudang A ke gudang B, maka barang tersebut akan diberi status stock in transit. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baiklah, pada saat ini kita akan masuk pada bagian keempat dari key concept, yaitu goods movement. Nah, goods movement ini dia merupakan perpindahan barang yang dikaitkan dengan penerimaan barang dari vendor, pengiriman ke pelanggan, atau pemindahan barang ke lokasi perusahaan yang lain. Dan dalam goods movement ini, dia memiliki 4 pencatatan umum yang ada pada SAP ERP, yang mana keempat pencatatan ini adalah goods receipt atau tanda terima barang, goods issue atau pengeluaran barang, stock transfer, dan transfer posting. Dan keempat pencatatan ini mereka menghasilkan laporan dalam bentuk material dokumen, dan apabila berpengaruh pada ledger maka akan menghasilkan accounting document. Dan keempat pencatatan umum ini, 3 diantaranya merupakan pencatatan apabila terjadi pergerakan fisik, tetapi untuk yang bagian transfer posting dia tidak ada pergerakan fisik, maka dia hanya menghasilkan laporan dalam bentuk material dokumen. Nah, dan selanjutnya kita akan membahasnya satu persatu. Untuk yang pertama yaitu goods receipt, dia mencatat penerimaan barang ke dalam inventory atau ke dalam tempat penyimpanan. Dia terjadi peningkatan jumlah persediaan dalam sistem. Dan goods receipt ini dia menghasilkan material dokumen dan accounting document. Pada material dokumen contohnya apabila catatan terjadi apabila barang masuk dan diketahui lokasi di mana barang itu diterima. Dan atau jenis pergerakan tertentu yang digunakan dia ditulis di material dokumen. Dan untuk accounting document contohnya apabila ada biaya yang terjadi di sana maka akan ditulis di accounting document, dan contohnya yaitu identifikasi akun ledger yang diperbarui. Dan yang selanjutnya goods issue. Goods issue ini dia digunakan saat barang dalam inventory atau dalam penyimpanan itu berkurang. Jadi terjadi pengurangan di sana. Dan goods issue ini dirilis ketika dia perusahaan mengirim material ke pelanggan. Di sana terjadi pengurangan material dalam penyimpanan. Dan yang selanjutnya material digunakan untuk internal consumption atau pada produksi produk. Di sana juga terjadi pengurangan dalam tempat penyimpanan. Dan yang ketiga yaitu untuk sampel. Sama, di situ juga terjadi pengurangan dalam inventory. Dan goods issue ini dia menghasilkan material dokumen dan accounting document. Pada material dokumen contohnya terjadi pencatatan bahwa lokasi di mana barang dikeluarkan atau di mana barang itu berkurang. Dan untuk yang accounting document ini, dia menunjukkan akun ledger yang diperbarui. Apabila terjadi biaya di sana, maka akan ditulis di accounting document. Dan selanjutnya, stock transfer. Stock transfer ini digunakan untuk memindahkan material antar lokasi dalam organisasi atau transfer antar pabrik dalam perusahaan yang sama atau perusahaan yang berbeda, atau antar gudang begitu. Nah, dan stock transfer ini dia menghasilkan material dokumen, dan jika dia melibatkan biaya akan ditulis juga akan terjadi pencatatan juga di accounting document. Jadi accounting document ini hanya apabila terjadi melibatkan biaya. Dan contohnya untuk yang material dokumen dia mencatat transfer barang begitu contohnya. Terus yang accounting document transfer antar pabrik atau perusahaan atau gudang juga. Dan yang terakhir itu ada transfer posting. Transfer posting ini dia mengubah status atau jenis material setelah dilakukan transfer. Jadi contohnya, misalnya barang masuk, terus barang masuk itu dia masuk ke quality inspection. Jadi status barang itu quality inspection. Terus ketika dia lolos dari quality inspection, dia masuk ke unrestricted use. Di transfer posting itu dia terjadi perubahan status dari barang itu dilabeli quality inspection, lalu diganti menjadi unrestricted use.
Terus bisa juga untuk raw materials, misalnya dia masih bahan mentah, jadi statusnya itu masih raw materials. Pas dia sudah jadi barang jadi, dia labelnya berubah menjadi finished goods. Nah, dan untuk transfer posting ini dia menghasilkan material dokumen, contohnya yaitu catatan perubahan status seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk transfer posting ini dia tidak menghasilkan accounting dokumen karena tidak melibatkan biaya sama sekali. Nah, dan ini contoh untuk material dokumen ketika membuat tabel pencatatan data terkait dengan goods movement atau pergerakan barang. Dan headernya itu biasanya tanggal, nama pembuat dokumen, tahapan proses atau transaksi, terus yang detailnya atau itemnya, dia contohnya jenis material atau jumlah material, lokasi di mana material itu berada, dan jenis perpindahan dari material tersebut. Nah, yang selanjutnya, itu yang keempat, adalah movement types. Movement types ini, dia merupakan suatu kode atau suatu kode nomor yang digunakan untuk dia mengkategorikan jenis-jenis perpindahan barang tersebut. Dan beberapa contoh dari procurement ini yang biasanya itu barang yang sedang dieksekusi itu dia memiliki kode nomornya sendiri. Terus informasi yang harus diberikan saat mengeksekusi perpindahan dia juga memiliki kodenya sendiri. Pada pembaruan pada akun ledger dia memiliki kodenya sendiri. Begitu juga pada jumlah stok, pembatalan atau cancellation material atau pembalikan reversal material, dan juga pada pengembalian barang rusak ke vendor, mereka semua memiliki kode nomornya masing-masing. Nah, dan selanjutnya, ini contoh kode nomor yang digunakan untuk procurement. Nah, di sini untuk yang goods receipt, 101 itu goods receipt penerimaan tanda terima barang untuk order pembelian. Terus untuk yang goods issue contohnya ada 261 itu consumption for production order from warehouse. Terus yang transfer posting 321 itu quality inspection to unrestricted. Jadi perpindahan dari quality inspection ke unrestricted dia kodenya 321. Terus untuk yang terakhir itu stock transfer. Contohnya plan to plan transfer. Jadi misalnya transfer dari satu gudang ke gudang yang lainnya itu kodenya 301. Demikian penjelasan dari key concept. Selanjutnya untuk bagian proses akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan masuk pada bagian proses atau DP detail dari procurement proses tersebut. Nah, di sini mungkin terjadinya proses procurement itu dia pasti ada DP pemicu yang terjadi atau DP triggers. Nah, triggers di sini adalah pemicu kenapa sampai terjadinya itu proses procurement. Mungkin dilihat, orang mau lihat dari DP stok barang atau bisa juga dilihat dari DP produksi itu pemesanan atau yang tidak, atau DP produksi pemesanan itu tidak berjalan dengan baik, DP materialis tidak terpenuhi atau DP fulfillment tidak terpenuhi dengan baik. Nah, di sini selanjutnya jika itu semua tidak terpenuhi dengan baik, ada DP pemicu, maka akan terjadi itu proses sebagaimana tulang lihat di figur. Nah, di proses kedua ini akan ada proses pengecekan di mana orang membuat itu DP daftar-daftar permintaan tentang hal-hal yang perlu orang mau beli atau berkaitan dengan barang atau jasa, atau proses DP requirement determination yang ada. Kemudian ada DP proses penentuan daftar-daftar supaya mau lihat apakah itu bahan-bahan masih ada, masih bisa dipesan, masih bisa diproduksi atau lain sebagainya. Nah, ini semua kan nantinya akan dikirimkan kepada vendor. Nah, vendor akan melihat. Kemudian selanjutnya proses selanjutnya itu mengecek DP source supply atau DP sumber dari pemasok. Nah, di sini mau lihat siapa yang akan jadi perusahaan pemasok untuk bahan-bahan yang orang ada minta di daftar tadi. Nah, jika orang ketahui, kan di situ ada tanya mau cek jika orang ketahui itu DP source of supply. No, itu
siapa dan DP pemasok itu siapa. Nah, jika sudah ada atau belum, maka dia akan, kalau dia misalnya belum tahu DP pemasok itu siapa, maka akan membuat request for proposal. Jadi, orang mau backing suatu proposal atau suatu dokumen yang orang akan ajukan itu kepada pemasok. Nantinya pemasok akan menerima orang tawaran. Nantinya tawaran itu akan orang kasih ke bagian vendor. Nanti vendor akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu ada tahap yaitu evaluation dan selection itu vendor. Nah, di sini dapat orang lihat di bagian vendor selection and evaluation ini, di sini itu berisi tentang semua informasi atau semua DP tentang harga, DP persyaratan-persyaratan yang nantinya akan diseleksi oleh vendor. Nah, kemudian selanjutnya akan ada DP PO. Nah, orang kan sering dengar itu PO, kalau orang mau jual open PO, open ini. Itu PO itu vendor akan memberikan DP PO atau apapun yang sudah dia seleksi nantinya, apapun yang sudah evaluasi, mungkin baik itu harga, DP ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan apapun itu yang berkaitan dengan barang jasa yang orang mau butuhkan. Nah, dia akan bilang ini yang orang seleksi, ini yang misalnya baik DP harga, baik DP tentang DP alamat, apapun itu dia informasi-informasi mengenai itu barang. Nah, itu ada di purchase order. Kemudian setelah dilakukan purchase order ini ada good shop itu di mana itu adalah berisi tentang torang semua yang torang di dalamnya berisi tentang semua tentang delivery dokumen, yaitu barang-barang atau jasa tersebut. Torang mencatat atau menerima itu barang ke dalam itu inventory. Tapi teman tadi singgung tentang itu, yaitu semua itu tentang penerimaan barang dan inventory. Nah, itu semua itu akan dikirim dalam bentuk sebuah dokumen. Nah, selanjutnya ada proses invoice. Ini di sini ada proses invoice. Jadi invoice di sini DP faktur. Jadi ini mengirimkan faktur kepada pembeli untuk orang mau verifikasi bahwa ini orang yang orang semua beli, orang sudah menyetujui bahwa ini yang akan orang ambil, orang pakai. Nah, kemudian akan ada proses pembayaran. Di sini proses payment yang dilakukan. Kemudian selesai. Nah, di sini ada DP user input, itu user input orang, karena ini dalam itu master dan transaction itu, master data and transaction itu di situ berisi tentang financial accounting dengan control dokumen, material dokumen, dan transaction. Jadi semua itu DP data-data itu dimasukkan ke dalam master data atau transaction data. Next. Nah, di requirement determination sini, ini DP perincian dari itu requirement determination atau DP permintaan-permintaan, DP daftar-daftar yang orang mau itu. Jadi di sini orang melihat ada DP triggers, ada DP data, ada DP task, ada DP outcome. Jadi di triggers ini kan orang semua susun DP misalnya DP proses itu apa, DP daftar-daftar itu apa, yang orang mau pakai itu apa, kemudian orang kirimkan DP data ke dalam itu master data, kemudian user akan melakukan input. Jadi di sini kalau tamu istilah itu triggers itu DP pemicu, kalau dalam komputer DP data itu DP input, DP task itu DP proses, DP outcome itu DP hasilnya, hasil dari itu requirement determination. Jadi dari torampe hasil torampe permintaan. Jadi dari sama torampe requirement determination ini, orang bisa melihat sebentar ada proses di mana di suatu sistem akan mencatat, oh ternyata torampe requirement ini sudah disetujui, sudah ada hasil. Jadi akan dimasuk dalam outcomes. Next. Nah, di sini di proses kedua ini untuk procurement ini, di mana ada data in purchase requisition. Nah, di sini
itu berisi semua tentang informasi-informasi atau proses-proses yang diperlukan, yang dibutuhkan dalam mau bawa order itu dalam pesan permintaan. Jadi di sini mau lihat DP quality, DP kualitas, orang mau lihat DP vendor P number. Jadi kan kalau orang pakai vendor number itu dia, jadi orang mau lihat vendor P number, jadi mau dapat urutan dan jadi mau dapat tahu dari vendor mana supaya di sistem nanti akan ada acak-acak. Kemudian mau lihat juga DP data atau DP accounting, assignment dan DP kategori. Nah, di sini pokoknya itu berisi tentang proses yang berkaitan dengan orang P purchase requisition. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada proses source of supply determination. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, proses ini merupakan proses penentuan sumber pasokan atau supply. Jadi, dimulai dari PR atau purchase requisition. Jadi, purchase requisition ini merupakan dokumen yang berisi permintaan pembeli. Ketika sudah ada calon supply, bisa dilihat di nomor 1, itu purchase order bisa langsung dibuat, tapi kalau misalkan belum ada harus request dulu. Nah, balik lagi untuk di purchase requisition, kalau misalkan calonnya ada calonnya ada 1, itu nanti sistem secara otomatis akan menetapkan vendor yang ada di list itu ke daftar requisition. Tapi kalau misalkan ada lebih dari 1, nanti ada list yang namanya source list, kemudian di situ user akan pilih vendor mana yang dia mau. Nah, kalau misalkan belum ada vendor, nanti bisa request, bisa dilihat di tahap yang nomor 3, request for quotation, dan dalam beberapa case tertentu, vendor terkadang memberikan quotation secara lisan. Jadi, mungkin perusahaan pikir, so nggak perlu mau data atau mau input data-data ke dalam sistem, sehingga mulai dari request for quotation langsung membuat purchase order. Sedangkan kalau misalkan harus menyimpan data, harus input data ke sistem, itu harus pergi ke proses quotation sebelum pada akhirnya nanti membuat purchase order. Oke, next. Nah, di sini ada elemen dari purchase order. Kalau misalkan mau lihat dari DP judul itu tulisannya create purchase requisition. Tapi sebenarnya di sini adalah pertama yang harus dibuat adalah purchase order. Kemudian ketika nanti purchase order itu sudah dibaharui, baru nanti akan menjadi purchase requisition. Jadi dalam membuat purchase order, ada trigger atau hal-hal yang memicu terjadinya proses ini. Bisa dilihat di triggers, ada purchase requisition, RFQ, quotation, dan purchase order. Kemudian di proses kedua ada data, yaitu menyimpan data tentunya. Ada 3 jenis data, ada master data, transaction dokumen, dan user input. Jadi kalau untuk master data sendiri, contohnya mungkin seperti nama vendor, kontrak atau persetujuan, dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk transaction dokumen, contoh datanya adalah RFQ atau quotation. Dan kalau untuk user input itu adalah verifikasi data. Kemudian untuk di proses task, itu merupakan tugas utama yang di sini di proses ini, PO atau purchase order itu akan dibuat dan dikirim ke vendor. Kemudian akan menghasilkan outcomes, yaitu yang pertama purchase order, yang kedua purchase requisition. Purchase requisition ini adalah purchase order yang sudah diupdate, sudah diberi order number agar supaya status request nanti bisa diubah dan request itu bisa dengan mudah diakses karena sudah ada nomor. Dan kemudian selanjutnya ketika sudah ada, user bisa berkomunikasi dengan vendor untuk memesan, bisa lewat dari SAP ERP. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih pada proses receipt. Proses receipt ini dia bertugas untuk mencatat setiap penerimaan bahan dari vendor yang masuk ke perusahaan kita. Di sini ada triggers di sini delivery from vendor. Kemudian dari proses data ada organizational data, master data, transaction dokumen, kemudian user input. Kemudian pada proses task ada
verifikasi, ada verifikasi penerimaan materi. Kemudian yang kedua, membuat dokumen pengiriman tentang barang yang akan orang kirim. Kemudian yang verify outcomes itu ada dokumen material, dokumen financial accounting, kemudian update general ledger, kemudian pembaharuan pemesanan pembelian, kemudian pembaruan master material, kemudian banyak inspeksi dari quality management, kemudian banyak persyaratan lain dari transfer, kemudian yang terakhir komunikasi keluaran atau hasil. Nah, sekarang kita masuk pada proses. Nah, di dalam proses ini terdapat tiga bagian. Yang pertama itu purchase order. Dalam purchase order ini terdapat purchase order number, kemudian materials order, kemudian quality dari order yang akan orang kirim. Kemudian yang kedua, delivery dokumen. Di dalam delivery dokumen ini terdapat purchase order number, materials delivery, dengan quality dari delivery. Kemudian yang ketiga, user input. User input ini dia ada 5 bagian, 5 proses. 5 proses itu ada verifikasi, ada pembaharuan, ada menerima rencana dengan lokasi penyimpanan dengan jenis barang yang akan orang kirim. Kemudian next kita masuk pada outcomes. Di outcomes ini di sini ada DP dokumen header, ada material dokumen. Dalam material dokumen ini ada dokumen header dengan dokumen item. Nah, di dokumen header ini DP isi tentang material dokumen, DP tanggal orang memasukkan data, ya, baru DP delivery note, baru pada DP item ada DP kualitas barang, ada DP nama material, DP plan dengan DP jumlah barang yang akan orang kirim. Nah, dari material dokumen ini orang akan ubah dia jadi accounting dokumen. Jadi kalau dia masuk jadi accounting dokumen, DP dokumen itu akan berubah menjadi accounting dokumen, baru DP tanggal, baru di situ DP reference dengan DP durasi. Kemudian di item dia akan berubah menjadi dua buku akun besar. Yang pertama itu account dengan yang kedua itu share text, baru ada DP nama mata uang atau jumlah uang yang orang DP harga dari barang yang orang beli. Kemudian yang berikut ada invoice verification. Invoice verification ini dia ada proses saja sama dengan yang pertama tadi. Jadi dalam proses triggers ini dia ada invoice from vendor. Jadi dia ini invoice from vendor ini dia merupakan torampe yang sudah dijelaskan tadi. Dia itu torampe ya, ini dia torampe dorongan for mau baking invoice verification ini tercapai. Dan kemudian di situ ada proses data. Dalam data itu terdapat master data, transaction dokumen dengan user input. Kemudian proses task. Dalam proses task itu ada three-way match, kemudian create invoice dokumen. Kemudian proses outcomes, yang pertama invoice dokumen, yang kedua purchase order update, dan yang ketiga financial accounting dokumen, dan yang terakhir material master update. Nah, di dalam data untuk invoice verification ini terdapat 4 proses. Yang pertama
purchase order. Di dalam purchase order ini terdapat purchase order number, vendor number, materials order, quality order dengan DP price harga. Kemudian yang kedua ada material dokumen. Dan di dalam material dokumen ini ada purchase number, materials delivered, dengan quantity delivered. Kemudian yang ketiga invoice. Invoice ini di dalam ini terdapat 4 bagian. Yang pertama itu vendor number, yang kedua DPD, baru yang ketiga itu DP quality atau DP kualitas barang yang akan kita kirim. Yang keempat itu DP mode. Kemudian yang terakhir user input. Di dalam user input itu dia ada verifikasi data. Berikutnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian proses di payment processing. Kalau di gambar tadi, ini merupakan langkah yang terakhir. Jadi, ini dari payment process, ini ada 4 rinci, 4 tahap yang kita bisa lihat. Ada triggers, data, test, dan outcomes. Kalau di triggers ini, terang bisa lihat ada verified invoice. Nah, di sini trigger itu dia rupa penerimaan atau verifikasi invoice. Jadi sini teman sudah lihat dia sudah terverifikasi. Oke. Kalau di data, kalau teman lihat di data, ini apa yang dibutuhkan oleh vendor. Boleh next. Nah ini data yang dibutuhkan oleh vendor, ada invoice, vendor master, sama user input. Nah, di invoice ini dia minta data rupa nomor vendor, tanggal, sama jumlah invoice. Jumlah invoice. Baru di vendor master dia minta persyaratan, metode apa, dan alamat. Dan user input verifikasi data. Jadi dari 3 ini itu apa yang akan dibutuhkan oleh ini vendor untuk melakukan proses lebih lanjut. Balik ulang. Masuk di bagian tes. Nah, di tes ini kalau kita lihat, kalau orang lihat di sini ada 6. Orang pilih metode, bank, sama items, hitung jumlah, post payment, dan print. Jadi contoh sini metode pembayaran dan bank itu di sini invoice memutuskan mana yang siap untuk membayar. Jadi tolong pilih, orang memutuskan mana yang mau membayar. Baru orang hitung pembayaran, pos dokumen pembayaran, dan print atau cetak pembayaran. Nah, di sini ada 2 cara pembayaran lewat dari via payment program. Ada cara manual dan otomatis. Kalau pembayaran manual, user akan memilih metode pembayaran dan bank. Di sini dia juga akan memberikan nomor vendor dan jumlah pembayaran. Dan kemudian sistem akan menampilkan daftar invoice untuk vendor. Daftar invoice yang terbuka untuk vendor itu. Selanjutnya, user akan memilih invoice yang akan dibayar. Pembayaran akan di-post di buku atau dokumen dan dikirim ke vendor. Kalau misalkan pembayaran secara elektronik atau digital, di sini sistem akan langsung memberikan pengiriman pembayaran secara otomatis. Jadi itu di-print dan dikirim ke vendor. Untuk pembayaran otomatis, sistem program akan mengambil proses dari mana semua invoice
yang rupa kapan yang termungkin atau jatuh tempo kapan itu yang mau kasih dari dalam pembayaran menggunakan parameter yang telah itu yang ditentukan oleh payment program. Nah, di sini user juga biasanya terlibat kecuali ada pengecualian yang khusus. Oke, di bagian outcomes, jadi ini di bagian yang terakhir. Jadi di bagian outcomes ini semua di sini akan dimasukkan di akun besar atau di dokumen akuntansi keuangan apa sesuai yang dibuat dari sini. Jadi ada payment check or elektronik, VI atau financial impact. Jadi semua itu tersimpan di sini. Outcomes. Lalu yang terakhir integration with order process. Jadi di integration sini, jadi semua yang harus terkait dengan proses procurement. Jadi semua terkait. Jadi intinya semua terintegrasi dengan proses lain dari suatu organisasi. Sudah. Next. Baik, ini adalah tahapan terakhir, to reporting. Next. Jadi pada reporting sendiri terdapat ada 8 bagian pada reporting yang pada tampil sini, yaitu yang pertama material planning, kemudian bagian yang kedua yaitu manufacturing execution, yang ketiga fulfillment, yang keempat itu adalah maintenance. Next. Kemudian yang kelima ada financial accounting, yang keenam ada manage account, ketujuh ada inventory and warehouse management, dan yang ke-8 ada project management. Next. Nah, pada online list ini bisa dilihat di bagian bawah ini adalah gambar daripada online list, display list, invoice, dokumen, di mana list-list di sini bisa dimanipulasi dengan berbagai fungsi penampil ataupun control grid. Ini telah dibahas dan ada pada chapter 2. Next. Nah, di sini ada work list. Pada daftar kerja yang tertera di samping itu bisa menunjukkan permintaan pembelian. Work list sendiri ini menunjukkan daftar permintaan atau pembelian yang terbuka serta yang ditugaskan harus untuk diselesaikan atau itu merupakan sumber pasokan, yaitu vendor yang akan memasok bahan yang dibutuhkan. Next. Kemudian ada Purchasing Information System. Ini bisa juga disebut dengan PIS. Seperti namanya itu yang berdasarkan purchasing, yaitu pembelian yang dikaitkan dengan information system. Ini menjadi sistem informasi pembelian, menyediakan kemampuan analisis standar dan fleksibel. Kemudian ini bisa menyangkut tingkatan organisasi dan data master yang relevan dengan proses pengadaan. Kemudian ini juga bisa mencangkup angka-angka termasuk quantities seperti jumlah bahan yang dipesan. Dalam beberapa waktu tertentu, Purchasing Information System ini juga bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja proses seperti jumlah pesanan bahan dalam kurun waktu 30 hari, kemudian jumlah material dari vendor tertentu dalam 1 minggu terakhir, jumlah request pada vendor, kemudian waktu rata-rata antara pengiriman pesanan customer dan menerima bahan dari tahun lalu. Ada juga nilai-nilai pesanan dari pembelian yang dikirim ke vendor di kuartal terakhir.
di mana ini akan menampilkan setiap jenis pembelian yang dilakukan. Mengenai pembahasan pada bab 2 yang sudah dibahas lalu, information system ini juga ada salah satunya komponen yang berupa sistem informasi logistik pembelian yang menyediakan ini kemampuan untuk analisis standar dan juga fleksibel. Mungkin itu saja, terima kasih.